Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 73. Sakit. Setelah puas mengeluarkan isi perutnya, mula ia keluar dari kamar mandi dan berbaring kembali di atas tempat tidur. Ini rasanya ia membangunkan istrinya dan mengadu, namun rasanya tidak tega mengingat Hana yang baru saja tertidur selesai menghadiri ibadah sholat subuh. Bila kondisi sakit seperti ini, ia hanya ingin bermanja-manja dengan istrinya dan minta perhatian lebih. Tangannya menempel di pelipis keningnya dan melakukan gerak memijat. Ia berharap rasa pusing di kepalanya bisa sembuh seketika. Tubuhnya terasa amat lemas setelah mengeluarkan semua dimakannya. Kini ia membutuhkan waktu untuk beristirahat agar mulai kembali tenaganya. "Abang, bangun. Ini sudah jam berangkat ke kantor." Hana baru saja terbangun melihat suaminya masih tidur di sebelahnya. Davin buka matanya ketika mendengar suara Hana yang membangunkannya. "Badan abang rasanya nggak enak, Dek." "Abang kenapa?" tanya Hana ketika melihat wajah suaminya yang tampak pucat. "Kepala abang pusing, mual juga kayak masuk angin," Davin menjelaskan. Dengan cepat Hana menempelkan punggung tangannya di kening Davin guna memeriksa suhu tubuh suaminya. Tapi nggak demam. Davin memegang tangan istrinya dan meletakkan di pelipis keningnya. "Pijatkan sayang," pintanya. "Kepalanya masih terasa pusing." Hana menganggukkan kepalanya dan menjat pelipis kening suaminya. "Sebentar sayang." Dengan cepat ia beranjak dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi untuk mengeluarkan kembali isi perutnya. Hana diam memandang suaminya. Suara suaminya sedang mengeluarkan isi dalam perutnya terdengar jelas. Disusulnya Davin kamar mandi dan melihat suaminya berdiri di wastafel. Pria itu tampak sedang berusaha mengeluarkan apa saja yang masih tersisa dalam perutnya. Hana masuk ke dalam kamar mandi dan berdiri di belakang suaminya. "Abang kenapa?" sambil mengusap-usap punggung Davin. "Abang mungkin masuk angin, kepala juga pusing," ucapnya sedikit menjamkan matanya. "Abang gak usah aja dulu ke kantor. Kalau gak enak badan, abang istirahat aja dulu." Hana mengusap keringat yang menempel di pelipis kening suaminya. Davin menganggukkan kepalanya. Dalam kondisi seperti ini, ia ingin beristirahat, mengingat tubuhnya yang terasa lemas. "Apa sudah siap?" Hana bertanya setelah suaminya selesai mengeluarkan isi perutnya. "Iya sudah," jawabnya dengan lemas. "Sudah tidak ada lagi yang bisa dikeluarkannya." "Ayo kita keluar." Hana memegang tangan suaminya dan berjalan keluar dari kamar mandi. Davin merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. "Sayang, hari ini libur ya, temani abang di rumah." Dengan sangat manjanya dipeluknya pinggang istrinya. Hana tersenyum sambil melihat suaminya yang begitu sangat manja. "Iya, daftar ujian sudah selesai, jadi Hana nggak perlu ke kampus lagi. Cuma tinggal nunggu jadwal ujian aja." Hana senyum dan mengusap pipi suaminya. Melihat wajah suaminya pucat seperti ini, membuat dirinya merasa kasihan. "Makasih ya sayang." Davin tersenyum dan meletakkan kepalanya di atas pangkuan istrinya. Kini hidungnya berada tepat di depan perut Hana. "Apa mau Hana panggil dokter?" Hana bertanya sambil terus memijat pelipis kening suaminya. Davin hanya menggelengkan kepalanya dan mencium perut istrinya. Mencium perut Hana seperti ini membuat rasa mualnya berkurang. "Adek, bajunya dibuka ya," ucapnya. "Ih, abang mau ngapain?" Hana menepuk pipi suaminya. "Abang sakit, Dek, kok malah ditampar?" Davin merengek manja. "Ini bukan ditampar, tapi ditepuk," Hana berkilah.
Diusap pipi suaminya dan kembali diciumnya. Mau ya angkat bajunya ke atas? Mau cium perut? Kayaknya mualnya hilang kalau cium perut adek. Davin mengungkapkan keinginan anehnya. Abang aneh. Hana menuruti kehendak suaminya. Jaketnya piyama dipakainya ke atas, sehingga hidung mancung suaminya mencium perutnya. Davin hanya diam tanpa berkata apa-apa. Pria itu hanya mencium perut istrinya saja. Abang mau minum apa? Biar dibuatin. Hana bertanya ketika melihat suaminya yang sudah mulai membaik. Abang mau wedang jahe sayang, pintanya. Pakai susu. Hana tersenyum. Iya dek, Davin menjawab dengan lemas. Susunya mau yang putih atau yang coklat? Yang putih dong dek. Seperti malam abang langsung. Davin menghentikan ucapannya ketika istrinya mencubit pinggangnya. Lagi sakit tetap aja genit. Hana memajukan bibirnya. Wedang jahe mana ada pakai susu coklat dek? Adek pun nanyanya panjang banget. Davin kembali mencium perut istrinya. Hana tertawa nyengir ketika mendengar ucapan suaminya. Lupa, jawabnya. Abang tunggu sebentar ya, Hana mau buat. Davin memegang tangan istrinya. Minta Bi Tugiem yang buatin, ucapnya. Iya, Hana mau turun ke bawah ngasih tahu. Telepon sayang. Davin gemes sendiri melihat istrinya. Oh iya, abang mau makan apa? Biar Hana minta Bi Tugiem buatkan. Perut abang masih belum enak sayang. Abang mau wedang jahe aja, ucapnya. Hana mengambil ponselnya dan menghubungi asisten rumah tangga. Bi, tolong buatin wedang jahe pakai susu. Kemudian roti pizza 2, susu, nasi pakai sayur asem, ayam goreng, dan sambal terasi. Semenjak ada pelayan dapur, Hana begitu sangat senang. Ia tidak pernah berpikir dengan apa yang ingin dimakannya. Baik bu, ucap Bi Tugiem saat mendengar perintah dari majikannya melalui sambungan telepon tersebut. Terima kasih ya Bi, tolong antar ke kamar ya Bi. Iya bu, begitu selesai akan langsung diantarkan. Setelah menyampaikan pesannya, Hana memutuskan sambungan teleponnya. Sudah, Hana tersenyum memandang suaminya. Davin menjamkan matanya dan merasakan pijatan istrinya. Abang tidur di sini ya, kaki Hana pegal. Hana menunjukkan bantal yang ada di samping suaminya. Tapi adek baring di sini ya. Davin meminta istrinya untuk berbaring di sampingnya. Iya, coba Hana yang menurut. Entah kenapa, dirinya begitu sangat ingin dekat dengan istrinya. Bahkan mencium aroma wangi tubuh istrinya saja sudah membuat hatinya merasa tenang dan nyaman seperti saat sekarang. Bentar ya bang, Hana buka pintu sebentar. Hana berkata ketika mendengar ketukan pintu dari luar. Davin menganggukkan kepalanya dan melepaskan pelukan di tubuh Hana. Hana beranjak dari atas tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Dibukanya pintu dan tersenyum melihat pelayan dapur yang datang mengantarkan pesannya. Ini bu. Terima kasih Bi. Ia mengambil nampan yang di tangan pelayan dapur. Iya bu, kalau ada yang mau diminta lagi, nanti saya akan siapkan antar. Wanita itu tersenyum. Hana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bi, tolong tutupkan pintu kamar ya, ucapnya ketika masuk ke dalam sambil membawa baki. Baik bu. Hana meletakkan nampan itu ke atas nakas. Dia ambilnya cangkir yang berisi wedang jahe untuk suaminya. Davin duduk dan menyadarkan punggungnya di kepala tempat tidur. Setelah istrinya menumpukan beberapa buah bantal di belakangnya. Diminumnya wedang jahe hangat tersebut. Setelah menghabiskan wedang jahe di dalam cangkir, Davin kembali berbaring di atas tempat tidur.
Hana mengambil piring yang berisi nasi. Ia mulai menyantap nasi, sayur asam serta ayam goreng. Davin hanya diam ketika melihat istrinya yang makan dengan banyak. Setelah menghabiskan nasi, Hana makan pizza dan menghabiskannya. Davin hanya diam sambil memandang istrinya. Ditelannya air ludah saat Hana meletakkan piring yang sudah kosong di atas nakas. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.